Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Jamah kami Tuhan Yesus, satu demi satu kami di tempat ini, tidak ada satupun yang terlewat Tuhan Yesus. Sehingga di siang hari ini Bapa, bukan hanya mata hati kami, telinga hati kami, tetapi seluruh hidup kami. Seluruh hidup kami Tuhan Yesus dijamah Tuhan. Sehingga yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan angkat bebannya. Semua kami mencari jalan keluar, kami mendapatkan terobosan baru hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Jika hamba-Mu Engkau pakai hari ini Bapa menyampaikan firman-Mu, kami percaya segala perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang semakin besar bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang-kurang. Kuasain semua tempat ini Tuhan Yesus. Apartemen Boklin dan seluruh Bapak area, bahkan alam sutra, seluruh tangsel Tuhan, bahkan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Kau Bapak, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama berkatakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ini sebenarnya ibadah jam 1 ini ibadah yang ngeri-ngeri sedap ini. Tadi WL bilang mata hati kami, telinga hati kami. Sebenarnya tubuh kita ini yang perlu. Karena kalau nggak disampaikan firman Tuhan dengan benar, ini kita ngantuk-ngantuk saudara-saudara terkasih. Jadi penting sekali firman Tuhan disampaikan hari ini itu bisa diterima semuanya. Katakan amin saudara-saudara terkasih. Nggak ada yang ngantuk ya? Semangat semua, amin. Ya, hari ini saudara-saudara terkasih saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan terutama untuk Pak Yofri dan juga Ibu Desra yang memberikan kesempatan bagi kami bisa melayani di tempat ini di ministry Bethesda ya. Dan suatu sukacita jika ada di tempat ini melihat teman-teman semua, saudara-saudara semua dengan sukacita bisa ada bersama-sama berbagi ya. Bethesda nanti kita, tadi lagunya keren banget tuh ya. Tadi malam waktu saya, ini kok bisa Bethesda ya, waktu saya lihat tuh Bethesda itu ada satu hal yang luar biasa ya. Yang tadi kita nyanyikan di awal ibadah kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang berjudul Living Proof of Loving God. Artinya dalam bahasa Indonesia itu kita itu adalah bukti hidup. Bukti hidup bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Jadi itu sangat penting kita mengetahui bahwa kita ini adalah suratan terbuka daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita ini tidak menjadi suatu bukti yang nyata bahwa Tuhan hadir, kita itu tidak menuruti rencana Tuhan. Efesus 4 ayat 10 dikatakan apa? Kita diciptakan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, melakukan hal yang baik daripada Tuhan. Jadi kita ini alatnya. Karena itu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini kembali mau mengingatkan kita semua bahwa kita adalah bukti daripada adanya Tuhan di dunia ini. Bukti adanya Tuhan di kehidupan keluarga kita. Bukti adanya Tuhan di tempat kerja kita. Bukti adanya Tuhan di lingkungan rumah kita, apartemen kita, sekitaran kita. Itulah yang hari ini mau kita sharingkan bersama sehingga pada saat kita keluar dari tempat ini kita tidak lagi menjadi yang buat onar. Yang membuat orang marah-marah. Mulai dengan rumah tangga kita, mulai dengan keluarga kita. Yang tadinya datang marah-marah nanti pulang dengan senyuman. Katakan amin saudara terkasih. Ini kelihatan sedikit doang nih bapaknya ngomong ini. Bapak yang di belakang, amin? Amin, mantap. Saya nggak ada pointer apa di sana yang ngatur itu ya? Sana ya, langsung ya, lanjut. Ya, saya mau membagikan bahwa kami berasal dari gereja yang ada di Ho Chi Minh City, itu gereja GBI dan saya berserta istri saat ini dan kami mempunyai 2 orang anak.
Satu sudah kuliah, satu lagi masih SD. Ya, itu berkat Tuhan dan tertitip salam dari jemaat yang ada di sana untuk ministry BTSD yang ada di tempat ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang suka orang berkata bahwa situasi hidup kami itu adalah situasi yang membuat kami ada saat ini. Bisa lanjut? Ya. Banyak orang datang itu dengan situasi bahwa keadaannya itu keuangannya nggak baik-baik saja. Apalagi kondisi dunia sekarang ini, kondisi Indonesia itu nggak baik-baik aja saudara-saudara terkasih. Itu kenyataan yang terjadi di mana-mana. Bahkan 2 minggu terakhir demo besar di mana-mana. Bukan hanya orang Indonesia yang ada di Indonesia, tapi orang Indonesia yang ada di luar negeri sana pun bersuara. Di Australia, di Denmark, di Eropa. Banyak orang datang mungkin saat ini ada keluarga yang sedang sakit atau sedang sakit sendiri. Mungkin dalam kesedihan ada keluarga yang dipanggil Tuhan. Dan mungkin saat ini ada di antara kita, rumah tangga kita saat ini sedang diambang perceraian. Dan bisa saja saat ini saudara-saudara terkasih. Ada begitu banyak kecelakaan-kecelakaan hidup yang tidak kita mau tapi terjadi saat ini. Yang membuat kita apa? Kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cetak birunya nggak keluar. Kita ini menjadi orang-orang yang biasa, bahkan orang-orang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Memberi dampak. Tetapi hari ini saudara-saudara terkasih. Kondisi-kondisi ini yang selalu ditonjolkan. Selalu yang kita bawa-bawa, inilah masalah saya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan enggak menciptakan kita untuk cari alasan, saudara terkasih. Apapun kondisi kita. Tuhan enggak mencari alasan. Bisa lanjut ya. Sebenarnya kalau pakai pointer saya enggak perlu ganggu yang di belakang. Kita itu selalu di mana aja dengan kondisi itu. Kita selalu diberikan suatu intimidasi yang membuat kita apa? Kita nggak perform. Kita tidak bisa mengerjakan hal yang baik. Kiri kanan itu gosip. Kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Seakan-akan dunia ini sudah gelap. Saudara-saudara kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus, kita ini dipanggil untuk menjadi pemenang. Kalau Roh Kudus hadir bagi kita adalah orang-orang pemenang. Kita bukan orang-orang yang biasa. Kita ini adalah orang-orang pemenang. Kalaupun kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya mau kembali melihat, lanjut PowerPoint-nya. Ya. Oh kita next aja ya. Tadi malam saya itu belajar sedikit tentang kolam Bethesda, saya terkasih. Ya. Jadi kolam Bethesda ini suatu hal yang luar biasa. Di mana Tuhan Yesus datang secara khusus ke tempat yang dipercaya pada saat itu ada suatu mukjizat, tempat yang selalu ada mukjizat yang memberikan suatu kesembuhan. Bethesda itu berarti Bethesda. Beth artinya rumah, Hesda adalah anugerah atau belas kasihan. Kita ada di tempat ini, saya kena percaya saudara terkasih. Ada anugerah yang kita bisa nikmatin di tempat ini. Ada belas kasihan yang gak boleh lama-lama kita terima. Kenapa belas kasihan itu untuk orang-orang yang perlu dikasihani? Kita enggak lagi, kita ini harus diubah mentalnya. Menjadi mental orang-orang pemenang. Pertanyaannya, sama seperti Tuhan Yesus datang kepada orang lumpuh yang 38 tahun. Maukah engkau? Maukah engkau terima anugerah itu? Sehingga engkau bangkit, gak sama lagi.
Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang berbeda dari sebelumnya. Kita nggak fokus lagi dengan kondisi kita sekarang. Kita hanya ngelihat Tuhan yang baik. Kita hanya ngelihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Melangkah. Nggak boleh lagi menyesalin, aku sudah begini, so what? Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kolam Bethesda itu mengubahkan orang. Kolam Bethesda ini juga, kenapa Tuhan Yesus datang? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kesembuhan itu bukan dari kolam. Tetapi dari Tuhan Yesus sendiri. Tempat ini adalah tempat pemulihan. Tetapi pada saat kita pulih, jangan sakit-sakitan lagi. Ayo bangkit. Jangan sakit-sakitan. Pulih, bangkit, masuk dalam pelayanan itu. Masuk dalam kehidupan yang baru. Ingat pada saat kita melangkah, kita telah membuka lembaran-lembaran yang gelap menjadi terang. Sedikit demi sedikit tersibak cahaya itu. Kalau kita tidak melangkah, hanya kegelapan yang bisa kita lihat. Saya kena percaya pada saat ministry ini didirikan, mengambil nama Bethesda, adalah untuk memulihkan orang-orang yang terluka, memulihkan orang-orang yang dijauhin masyarakat, sampah masyarakat. Orang-orang yang tidak disukain orang. Tetapi pada saat dipulihkan, sama seperti orang lelaki yang 38 tahun lumpuh. Dia memuji Tuhan. Dia menyampaikan kabar baik. Sehingga orang-orang bahkan kota-kota menerima kabar keselamatan itu. Saudara-saudara terkasih, caranya bagaimana? Kenapa kita harus bangkit? Kenapa kita harus menjadi contoh? Karena itu cetak biru kita. Cetak biru kita dalam melakukan perbuatan yang baik. Next. Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa ada 5 hal supaya kita itu berdampak. Apa? Jaga perkataan kita. Jaga perbuatan kita. Jaga kasih kita. Kesetiaan dan kesucian hidup kita. Ada 5 hal. Perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kalau kita mempunyai ini, kita adalah orang-orang yang berdampak. Dan hari ini saudara-saudara terkasih, kita belajar bagaimana dampak itu memberikan keteladanan dalam hidup. Bagaimana kita menjadi bukan orang-orang biasa saja. Lanjut. Keteladanan saudara-saudara terkasih adalah kita menjadi orang yang berbeda. Berbeda bukan berarti berbeda kita menjadi orang aneh, enggak. Tetapi kita berbeda karena kita masuk di dalam suatu kekudusan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Perkataan kita enggak boleh lagi kebun binatang keluar. Langkah kaki kita enggak boleh ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, enggak boleh. Perbuatan kita tidak lagi menunjukkan sikap korupsi. Kasih kita enggak kasih pura-pura lagi. Yang belum menikah jangan punya pacar terlalu banyak. Nah, ya, langsung bangun ini. Langsung bangun. Langsung ya. Fokus dalam kehidupan kita. Kalau udah nggak satu server jangan dipacarin lagi. Udah satu iman gak pacaran lagi. Jangan. Kekudusan kita, saudara terkasih, gak bisa ditawar. Saya selalu bilang, orang bilang di sana kemarin saya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama teman. Anak dia itu begitu ketemu media, itu konten LGBTQ itu begitu banyak masuk. Saya selalu bilang ke anak-anak youth kami, saya bilang, sex is not for men and women.
No. Not for man and animal, no. Or woman to animal, no. Jadi seks itu bukan untuk laki-laki dan perempuan, tetapi seks itu adalah untuk suami dan istri. Karena sudah begitu banyak paradigma atau hal-hal kampanye di dunia ini yang membuat kita melihat itu sebagai suatu kenormalan. Tetapi firman Tuhan berkata, kekudusan, kesucian, itu hal yang tidak bisa ditolerir. Itu adalah suatu hal yang harus dikerjakan. Dan kita dimampukan untuk melakukan itu. Kita pasti bisa melakukan itu. Caranya apa? Dan hari ini kita belajar caranya bagaimana kita menjaga itu. Siapa dari kita yang baca Alkitab setiap hari? Boleh? Hari ini ada yang baca Alkitab? Enggak semua ya. Ya, karena enggak semua ini ada ini karena satu orang, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena beberapa orang enggak ini, jadi satu tempat ini kita harus baca firman Tuhan bareng-bareng ya. Jadi semua dapat. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Tahu nggak kenapa harus baca firman Tuhan setiap hari? Yosua 1 ayat 8 berkata, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan supaya apa? Berhasil dan beruntung. Mau berhasil dan beruntung nggak? Mau sukses nggak? Ayo bangkit. Ayo diri semua yuk. Kita baca firman Tuhan bergantian. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, kita akan baca bergantian ya. Yang pria baca ayat pertama, yang wanita ayat kedua, sampai kita baca ayat yang terakhir, ke-12 kita baca bersama-sama. Kita mulai 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, nasihat supaya hidup kudus laki-laki. 1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Wanita. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Bersama-sama, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Amin. Silahkan duduk, saudara terkasih. Tadi Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Firman Tuhan hari ini berkata, saudara terkasih, hidup kudus. Kudus itu lawannya kudis, saudara terkasih. Ya, kudis itu tahu nggak kudis? Kurang disiplin. Sama kalau Roh Kudus itu lawannya juga roh kuda. Tahu roh kuda apa? Roh kurang dana. Kalau nggak ada uang di dompet, ya tabungan semakin tipis. Besok mau bayar kontrakan rumah, bayar uang sekolah, bayar uang listrik, nggak ada.
Pasti susah konsentrasi di gereja, benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Wah, ini mak saya. Saudara. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghilangkan Roh Kudus dan Roh Kuda, saudara terkasih. Ya, supaya Roh Kudus itu bisa bekerja penuh dalam kehidupan kita. Pertama, saudara-saudara terkasih, apa yang kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Pertama, kita harus berkenan kepada Allah. Kita harus berkenan kepada Allah. Karena hidup kita ini dibuat, kita diciptakan supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menaklukkan bumi dan segala isinya, Kejadian 1 ayat 28. Kita ini adalah penguasa. Kita ini adalah orang-orang yang punya kuasa. Kita ini adalah orang-orang yang kreatif. Kemarin saya waktu ada acara reunian sama teman di daerah BSD, mereka cerita. Dia bilang, bro, tahu nggak? Ini kafe-kafe ini tahu nggak siapa yang buat? Ini anak-anak mahasiswa. Mereka itu kalau mau tamat, mereka disuruh bikin project, entrepreneur katanya. Saya bilang, ih keren banget ya saya bilang. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu lebih lagi sama kita. Gereja, ministry ini ada membuat kita supaya lebih kreatif. Kita dapat pewahyuan pada saat ini, saya akan percaya kita akan menerima suara Tuhan. Menerima pewahyuan dari Tuhan. Menerima penerangan dari Tuhan, terobosan baru. Gimana besok harus bekerja. Tapi amankan dulu rumah tangga. Suami istri harus. Nah, siapa itu tadi ngomong? Siapa tadi ngomong? Keluarga itu harus rukun. Saling cinta kalau nggak ada duit, problem bro. Makan tuh cinta. Harus rukun. Karena di sanalah berkat-berkat Tuhan tercurah. Itu firman Tuhan. Jadi cinta itu, makan itu cinta. Cinta perlu, tapi paling penting itu rukun. Ya, cinta setelah itu banyak orang cinta setelah itu, aduh gak cocok lagi nih. Cinta sih cinta Pak. Tapi gimana Pak, tiap hari ribut. Orang yang bercerai itu bukan gak cinta loh saudara terkasih. Cinta, masih cinta. Tapi gak rukun lagi. Dan hari ini kita belajar. Kita harus berkenan kepada Allah. Dimulai di rumah-rumah tangga kita. Bapak, ibu, anak-anak, semua. Harus ada kerukunan dalam rumah tangga. Harus ada kerukunan dalam rumah. Kalau rumah itu gak menjadi surga, gak akan ada orang yang tinggal di rumah itu. Orang akan keluar. Cari alasan keluar. Berkenan kepada Tuhan. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan tobat kuman. Hari ini baik-baik, besok kuman lagi. Harus dengan sungguh-sungguh. Memang kita sudah lakukan. Tapi di ayat yang pertama ini dikatakan apa? Bahwa kita harus sungguh-sungguh. Sekarang bilang I love you sama istri, besok juga I love you. Amin, bapak-bapak, istri, ibu-ibu. Yang belum pacaran senyum-senyum aja dulu. Perkenan kepada Tuhan itu berarti apa? Bahwa kita siap menjadi hamba-hambanya yang berkenan kepada Tuhan. Perkenan kepada Tuhan, saudara-saudara terkasih, itu sangat matching sama Tuhan. Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Kalau kita nggak kudus, kita nggak mungkin dalam Tuhan. Kalau kita kudus, pasti kita nggak terserang roh kuda. Jamin, saudara terkasih. Raja Daud berkata apa? Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar. Hidupnya, anaknya, cucunya, minta-minta. Itu janji Tuhan. Kalau mau terima Roh Kudus, pasti nggak masalah dengan financial. Roh kuda hilang, saudara kasih. Tahu roh kuda kan? Kurang dana. Tahu roh kudis kan? Roh kurang disiplin. Jadi nggak lagi malas-malasan ke kantor. Curi-curi waktu. Fokus. Kalau berbisnis sungguh-sungguh. Kalau kerja sungguh-sungguh. Jangan nanti tidur. Yang harusnya kerja tidur. Yang harusnya tidur kerja dia. Ya, nggak tahu, nggak ada di tempat ini saya yakin. Nggak ada, karena kesenyum semua, ketawa-ketawa semua. Nggak ada yang ngaku. Jadi kita harus tahu bahwa ada yang Tuhan mau dalam hidup kita yang berbeda dengan dunia mau. Begitu banyak orang-orang itu coba apa? Cari muka. Ada orang bilang, Pak kalau kita nggak korupsi kita nggak mungkin bisa hidup Pak. Siapa bilang? Siapa bilang saudara kasih? Tuhan itu nggak kekurangan apa-apa. Dia sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk kita untuk bisa menerima berkat saudara kasih. Kejar kekudusan. Terima Roh Kudus. Sehingga roh kuda, roh kudis bisa hilang. Ya. Yang kedua saudara terkasih. Bagaimana kita memahami kehendak Allah? Memahami kehendak Allah adalah bahwa kita harus masuk dalam kekudusan itu. Kenapa tadi saya bilang baca firman Tuhan setiap hari? Pasti membuat kita itu berhasil dan beruntung. Karena begitu kita baca firman Tuhan, ya saya berkata apa? Tuhan sendiri yang bekerja sampai itu berhasil. Segala firman yang keluar dari mulut kita, itu Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi begitu kita perkatakan Tuhan sendiri yang bekerja di depan kita. Dan ini yang harus kita yakinin. Kalau kita nggak yakin dengan firman Tuhan, kita nggak paham kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bahwa kita harus masuk dalam kekudusan itu. Kekudusan itu Pak susah Pak. Ya susah kalau nggak baca firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memang kalau nggak ada komitmen, itu akan sangat sulit. Kalau nggak ada komitmen, sangat sulit saudara terkasih. Saya itu, saudara terkasih, baru baca full firman Tuhan itu 2019. Sebelumnya baca putus. Dan tahun ini, ya ini periode semester kedua ini saya udah ke-13 kali saudara terkasih. Dari bulan 2019 full. Karena ada komitmen. Kalau nggak baca firman Tuhan ada yang kurang aja saudara terkasih. Malah lebih enak sekarang. Dibantu sama ChatGPT. Ya, kalau nggak ngerti ini firman Tuhannya apa. Dulu kan cari tafsir sana, tafsir sini. Sekarang ada ChatGPT. Paling enak sekarang saudara terkasih. Paling enak banget. Jadi kalau sekarang kita nggak mau baca firman Tuhan, sayang banget. Sayang banget. Dalam konteks ini saudara-saudara terkasih, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yaitu bahwa kita semua ini harus berani mencari Tuhan. Kita harus berani bagaimana menjaga tubuh kita.
Yang tadinya merokok, sekarang nggak merokok. Yang tadinya minuman, sekarang nggak minum-minuman. Yang tadinya suka ke tempat pelacuran, nggak ke pelacuran lagi, saudara. Yang tadinya ke tempat judi, nggak ke tempat judi lagi. Yang tadinya pencuri, nggak mencuri. Yang tadinya suka tipu sana, tipu sini, nggak menipu lagi. Allah memanggil kita dalam kekudusan. Allah memanggil kita untuk hidup yang benar, saudara-saudara terkasih. Dan hari ini juga yang mau ditekankan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ini adalah kekudusan dalam pernikahan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kekudusan dalam pernikahan itu sangat penting untuk menjaga keturunan kita menerima berkat-berkat. Jadi bukan hanya rumah tangga saja, tetapi keturunan kita. Tanpa kekudusan itu, saudara-saudara terkasih, kita menolak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Susahnya apa, Pak? Susahnya apa dalam menjaga kekudusan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa susahnya menjaga kehidupan? Susahnya adalah engkau mencintai pasanganmu. Mencintai itu, saudara-saudara terkasih, gairahnya kurang. Itu problemnya rumah tangga. Cinta, Pak. Tapi gak ada gairah lagi. Rumah tangga itu, suami istri itu harus jatuh cinta tiap hari, saudara. Ada gairah. Jangan nanti, biasanya dijemput, langit, gunung, laut, lembah, aku jalanin. Udah nikah, ya udah naik Grab aja, kan udah ada Grab. Oh, harus jalan kaki nih, gimana? Ini nanti ada sesi sendiri ya. Yang menjadi problem rumah tangga itu kekudusannya adalah cinta. Merasa sudah mencintai tetapi lupa jatuh cinta terus tiap hari. Cinta itu banyak kehilangan gairah, saudara terkasih. Cinta itu harus ada gairah karena jatuh cinta lah tiap hari. Gak masalah. Dulu 6 pack sekarang 1 big pack, no problem. Iya. Kemarin sama anak saya baru pulang. Wah, dia masuk nge-gym tiap hari. Wah, 6 pack. Saya bilang gak apa-apa bang, masih muda gak apa-apa. 6 pack is okay. Daddy now 1 big pack. But your mom still love me. Dan saya sama, ibu-ibu dulunya langsing pak. Sekarang langsung. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Karena itu janji nikah kita jatuh cinta tiap hari. Terkasih. Kosongkan waktu. Ada waktu suami istri. Itu kuncinya terkasih. Kekudusan. Karena apa? Kalau rumah tangga kita gak kudus. Berkat Tuhan gak ada di sana. Ingat. Ada nanti berkat yang putus. Raja Daud tidak menjaga kekudusannya. Akibatnya apa? Tuhan masih tolong sampai Salomo, tapi udah gak bisa dilepas lagi. Begitu Salomo selesai, langsung keturunannya diputus. Saudara-saudara terkasih, mau kan diberkati terus? Anak cucu. 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan apa? Kebahagiaan kita ini apa? Melihat anak-anak kita hidup benar. Yang 3, lanjut. Kita ini saudara-saudara terkasih dipanggil untuk mengasihi seperti Allah. Mengasihi seperti Allah itu apa? Panggilan ini sangat jelas. Pasti Tuhan itu gak suka namanya hal-hal yang cemar, hal-hal yang kudis, hal-hal yang berbau roh kuda. Tetapi hari ini juga kita belajar bahwa
Mengasihi seperti Allah berarti kita harus hidup tenang. Jangan main pinjol, saudara terkasih. Iya. Nanti kita buat aja kooperasi simpan pinjam, nggak usah pinjol. Satu terobosan ekonomi kita harus pikirkan, saudara terkasih. Kita harus membagi kemarin terus terang 2 bulan lalu kami pelayanan di Kamboja. Jadi saya diajarin bagaimana menghindari namanya scammer. Tahu kan scam itu kan? Yang suka nyedot uang kita di telepon. Pak, ini tiba-tiba rekening kita jebol gitu ya. Nah kemarin dibilang, Pak, karena semua udah ditaruh di handphone, jadi aplikasi bank itu ada di handphone. Nah mereka pada saat ngubungin itu biasa kita semakin pintar nih. Oh nggak ada di kontak list kita nggak ngangkat. Kalau dulu masih mau angkat. Sekarang mereka pintar. Mereka rubah apa semua, tiba-tiba namanya berganti, nama yang kita kenal. Dan terus mereka sudah mulai menelpon dengan nomor yang lain. Saudara terkasih, saya diajar sama scammer itu. Pak Pendeta tolong Pak, kalau Bapak punya aplikasi, tolong setiap menggunakan aplikasi, setiap transaksi, kalau Bapak nggak pakai lagi langsung lock out Pak. Kalau lock out, pasti mereka nggak bisa akses. Terus yang kedua, Pak tolong screen out. Jadi screennya dikeluarin. Karena mereka masih bisa, jadi software mereka itu bisa ngerekam. Bisa ngerekam pada saat kita ngangkat telepon. Jadi kalau itu 2 hal itu kita lakukan pasti kita aman. Karena mereka sebenarnya nggak bisa ngehack sampai ke bank kita. Karena bank juga ada sistem perlindungannya. Nah cuma orang suka komplain kan. Datang ke bank saya dijebol nih. Padahalnya kitanya nggak disiplin, kita nggak teliti. Jadi kalau kita masih menggunakan mobile banking, tolong ada 2 hal ya. Karena ini sama, kita mau hidup tenang kan, nggak mau tiba-tiba aduh udah ada uang di sini harusnya untuk bayar ini tiba-tiba hilang. Jadi pertama lock out, yang kedua screen out. Hidup tenang berarti apa? Kita juga nggak perlu kepo. Ya. Kita ini paling suka apa? FOMO. FOMO itu apa? Kita selalu takut kalau kita itu ketinggalan tren. Fear of missing out. Ya. Kita harusnya itu JOMO, joy of missing out. Nggak apa-apa. It's okay, this is me. Kita nggak usah ngikutin tren, saudara terkasih. Enjoy aja. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan ya, tetapi kita mau melakukan hal yang lebih baik. Nggak usah flexing, saudara terkasih. Urus aja kerjaan kita sendiri. Nggak usah gosip. Percaya. Yang Tuhan berikan kepada kita itu banyak banget yang bisa dikerjakan. Banyak banget. Bekerjalah dengan tangan kita. Jangan bilang kita nggak ada kerjaan. Kalau belum ada kerjaan, cari kerjaan di rumah juga banyak. Kalau masih belum dapat kerja sekarang, masih kerja online, nggak apa-apa. Saya hanya mau bilang saudara terkasih, lebih pusing itu nggak ada kerja daripada kerja tapi banyak kerjaan. Lebih pusing nggak ada kerjaan daripada kerja dengan banyak kerjaan. Bahkan ditambahin dengan omelan bos dan omelan istri di rumah. Masih lebih bagus bekerja, saudara terkasih. Ya bapak-bapak ya. Jadi ibu-ibu juga jangan ditambahin dengan omelan kalau sampai di rumah suaminya. Ya. Karena bapak-bapak ini saya mau ingatin nih. Itu memperkuat mental kita, saudara terkasih. Ya. Memperkuat mental kita. Ya, jangan ketawanya gede banget tuh tadi. Keberhasilan kita saat terkasih ditopang juga udah doa istri. Ya, amin. Bekerja dengan tangan kita berarti kita apa? Kita harus rajin. Kita harus yakin ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Keyakinan kita saudara-saudara terkasih, hidup dalam Tuhan
Mengasihi seperti Allah. Gak ada batasnya. Pak, 70 kali 7 kali. Petrus bilang 70 kali Tuhan. 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus bilang begitu, Petrus aja udah mangap-mangap. Tahu nggak? Wanita itu mengeluarkan kata-kata 25.000 kata sehari. 25.000 kata. Bapak-bapak 10.000 kata. Bayangkan Tuhan Yesus mintanya 70 kali 7 kali aja. Petrus udah mangap-mangap. Gimana? Begitu Tuhan Yesus waktu itu belum menghitung suara perempuan. Belum lagi suara dari Manado itu. Berat. 25.000 saudara-saudara terkasih. Bayangkan Tuhan Yesus minta 70 kali 7 kali. Petrus sudah, aduh Tuhan janganlah Tuhan. 7 kali Tuhan. Itu dalam satu hari. Ini 25.000 kata satu hari. Jadi kalau kayak gitu bapak-bapak jangan komplain. Ibu-ibu juga jangan komplain kalau bapak-bapaknya ngomong. Terus kasih ada 10.000 katanya. Jadi paling gampang itu merusak rumah tangga itu ya suami dan istri sendiri. Karena itu sangat penting. Mengasihi seperti Allah. Gak ada batasnya saya terkasih. Mengasihi seperti Allah apa? Sampai akhir. Mengasihi seperti Allah. Itu adalah kita bisa dimampukan untuk melakukan segala hal. Bisa main musik nih, kita nyanyi satu lagi yuk. Saudara-saudara terkasih, mengasihi seperti Allah. Kadang kita bingung, ngapain sih Tuhan? Hidup gue ini apa? Pada saat kita menjalani hidup kita ini kita nggak ngerti. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita berjalan, saudara terkasih, kita kadang nggak tahu akhirnya gimana. Tapi Tuhan bilang jalan aja. Jalan aja. Musa waktu bilang Tuhan, di belakang Mesir Tuhan, di depan Laut Merah. Tuhan bilang apa? Ada dalam dirimu. Pada saat engkau berjalan, unfolded life. Hidupmu akan terbuka. Apa yang tangan tongkat Tuhan? Ya udah pukul saja. Terbelah itu Laut Merah. Jalan. Sama juga waktu Yosua mau masuk tanah Kanaan. Musa bilang apa? Yos, lu yang lanjut ya, gue capek nih. Udah 40 tahun Yos. Sekarang ini bagian lu nih. Jangan gitu dong Pak Mus. Jangan dong, aku udah capek Yos. Udah kau lanjut aja. Oke dah Pak Mus. Kau doakan aku ya. Iya tapi setelah itu kau sama Tuhan. Yosua bilang apa? Tolong dong Pak Mus. Musa bilang apa? Oke. Dia hanya bilang apa? Dia doa bilang apa? Kuat dan teguhkan hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu. Di tempat ini kita juga kuat dan teguhkan hatimu. Bukan berarti di tempat ini masalahmu selesai. Keluar sana masalahmu akan timbul kembali. Tetapi hari ini saya mau berkata kuat dan teguhkan hatimu. Karena di depanmu adalah sungai Yordan. 120 meter saudara terkasih lebarnya. 5 meter dalamnya. Di depannya lagi ada tembok Yeriko. 12 meter tingginya, 5 meter lebarnya. Emang enak? Emang hidupmu enak? Siapa hidupnya enak? Gak ada. Every of us, setiap dari kita itu punya masalah. Tapi pada saat itu Tuhan, aku gak kuat.
langsung Tuhan itu datang berdiri depan Yosua. Yosua langsung tunduk. Tuhan langsung suruh pimpin tuh. Mau gak tunduk sama Tuhan? Seperti Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda. Maukah enggak sembuh? 38 tahun masalahmu, aku gak tahu masalah kita apa. Berapa tahun masalahmu saat ini? Masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, anak-anak. Gak tahu saudara-saudara terkasih. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi pada saat itu Tuhan suruh apa? Hal yang gak perlu. Aku sendiri yang berperang, kata Tuhan. Tuhan hanya bilang, jaga 1000 hasta. Biarkan aku berjalan di depan. Kasih Tuhan kerja, saudara-saudara terkasih. Sabar. Sabar, Tuhan pasti pegang engkau. Gak dilepasnya, terlalu berharga kita, saudara. Terlalu berharga apapun masalahmu saat ini. Ayo, biarkan Tuhan. Kasih dia waktu. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Begitu besarnya Tuhan. Kalau Tuhan mau, engkau akan terima berkat yang tiba-tiba. Engkau akan menerima hal-hal yang menurut engkau tidak mungkin. Engkau akan mendapati mulai besok, hari-hari ke depan. Ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan. Yang hanya sekejap saja. Satu petikan saja engkau berubah. Yang tadinya kantormu susah sekarang akan bangkit. Usahanya sekarang yang lemah sekarang bisa bangkit. Rumah tanggamu yang diambang kancuran bisa bangkit. Istrimu yang marah-marah bisa kembali mengasihi. Suami yang tadinya mabuk-mabukan bisa kembali baik. Saudara-saudara terkasih. Jika pun itu lewat masih ada tembok Yeriko, masih ada Pak yang lain. Gak apa-apa, berjalan saja. So far itu menandakan apa? Berdoa sama Tuhan. Berdoa. Doa yang gak pernah putus sampai tembok itu runtuh. Sampai masalahmu selesai. Karena apa? Dia tahu yang terbaik bagi. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Kau lebih